Selamat pagi, selamat bertemu kembali di lanjutan perkuliahan sistem operasi. Di pertemuan kali ini, pertemuan ke-6, kita akan belajar mengenai bash script. Tapi sebelumnya saya mengucapkan dulu, tidak lupa supaya kita selalu bersyukur dalam segala keadaan, meskipun dalam penuh keterbatasan, keadaan yang penuh keterbatasan, kita tetap bersyukur dan kita jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan cuci tangan dan etika batuk yang seharusnya. Oke, kita lanjut mengenai materi. Apa itu sebetulnya bash script di Windows? Namanya batch file. Kalau di Linux namanya bash script. Jadi itu apa sih? Itu isinya program, baris program untuk mengatur, memerintahkan sistem operasi supaya bekerja sesuai program yang kita atur. Jadi sebetulnya kita sudah belajar bahwa sebetulnya komputer itu perangkat yang bisa dibilang bodoh. Dia hanya bisa mengeksekusi bilangan 0 dan 1 saja. Tapi yang jadi kelebihannya adalah dia penurut. Menurut siapa? Dia menuruti setiap apa yang diperintahkan pengguna atau manusia, atau dalam hal ini kita, ke dia, komputer itu. Jadi apapun yang kita perintahkan pasti akan dia lakukan. Maka dari itu, entah itu perintahnya baik atau buruk, tetap dieksekusi oleh dia. Buruk itu dalam artian error atau ada bugnya. Kita sudah belajar beberapa bahasa pemrograman ya. C, HTML juga bahasa pemrograman, ada yang Python juga. Sekarang kita mempelajari bagaimana memprogram di sistem operasi. Jadi nanti kalian kalau belajar ini fungsinya banyak. Salah satunya kalian bisa membuat backup file yang dieksekusi setiap waktu tertentu. Gunanya apa itu? Gunanya nanti kalau kalian bekerja menjadi sistem administrator atau bekerja di server, kalian bisa mengatur schedule backupnya per jam kapan. Bisa dari bash script ini atau batch file kalau di sistem operasi Windows. Baik, kita lanjut ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai ilustrasi file system. Kita lihat file system paling dasar itu root. Di root dia bisa terdiri dari direktori-direktori. Di direktori dia juga ada namanya file system. Kemudian ada subdirektori lagi. Kita sudah belajar ya pertemuan berikutnya, dan juga ketika terakhir kali praktek kita sudah belajar hal itu. Jadi sebetulnya sederhana, setiap masing-masing sistem operasi susunan filenya bisa dibilang sama. Pasti ada direktori root, ada subdirektori A, B, C atau yang lain sebagainya. Kalau yang di Windows ada program file, ada sistem 32 atau yang lainnya, ada dokumen and setting juga. Jangan kalau di Linux ada direktori etc, kemudian var,
dan lain sebagainya. Kalian bisa buka kembali catatan yang sebelumnya. Oke, kemudian kita juga belajar mengenai atribut file. Di sini atribut file berbicara mengenai di file itu ada apa saja sih. Kita lihat ada nama file. Ini nama filenya tes. Kemudian tipe filenya, ini tipe ODT atau sering kita gunakan itu Microsoft Word. Tipenya docx, ini ODT karena free. Open dokumen. Kemudian di atribut file ada besar. Ini besarnya 7,7 kilobyte atau sekian byte. Kemudian lokasinya terletak di direktori mana. Ini terletak di direktori home, nama usernya, terus direktori dokumen. Kemudian proteksi atau keamanan. Dia file tersebut keamanannya seperti apa? Untuk user yang saya gunakan ini, dia bisa melakukan read and write atau baca tulis, tetapi terhadap user lain dia disetting hanya read only. Ini atribut protection ya. Kemudian waktu di sini tampak bahwa terakhir kali dimodifikasi kapan? Dimodifikasi itu maksudnya di update atau nambahkan, mengedit file ini terakhir kali kapan. Kemudian identifier, ini contohnya di file TMP. Nama filenya relatif hampir sama, hanya diidentifikasi dengan kode yang berurutan, misalnya 001, 002, 03 dan lain sebagainya. Oke, ini dari atribut file. Kemudian kita juga kemarin udah belajar contoh dari atribut file. Ini ya. Ini saya kasih contoh satu, contoh dari tipe atribut. Kalau ini tipenya ODT. ODT itu sebetulnya masuk yang mana sih? Masuknya yang ini, word processor. Ada DOC, docs atau RTF, rich text file. Kalau ODT open dokumen. Kemudian ada file executable dengan ekstensi .exe, .com, .bin. Kemudian ada tipe file yang akhirannya untuk bahasa pemrograman, misalnya C, .c atau Java. Nanti kita tidak tahu, kita akan belajar Java atau yang lain. Kalau yang PHP nanti juga kita akan pasti akan belajar ekstensinya .php. Nah, ini yang saya mau soroti, yang batch. Ini saya sudah singgung, ekstensinya BAT kalau di Windows, kemudian kalau di Linux salah satunya menggunakan bash. Nanti akan kita jelaskan seperti apa sih bash itu. Kemudian multimedia, ekstensi belakangnya .mov atau AVI atau MKV. Kemarin kita sudah baca ya, sudah belajar, lihat chat-chat yang lalu ada. Kemudian kita masuk ke struktur sistem operasi Linux. Ini sudah sering kali saya gambarkan, tapi ini saya gambarkan yang lebih jelas lagi. Sistem operasi Linux, intinya Linux itu akan mengorganisasi hardware atau perangkat keras. Maksudnya mengorganisasi itu apa? Maksudnya mengatur atau menjalankan hardware, entah itu CPU atau prosesor atau memori atau hard disk. Kemudian di atasnya yang menjalankan hardware ini yang paling dekat itu siapa sih di sistem operasi? Namanya kernel atau inti dari sistem operasi. Linux itu sebetulnya
kernel. Kita waktu praktikum terakhir kali juga sudah melihat bagaimana dari versi kernel Linux di lab kita ya. Versi berapa? Kalau tidak salah versi 3 ya. Bisa kalian lihat lagi di materi sebelumnya. Kemudian di atas kernel ada shell. Shell ini nanti yang kita akan coba mainkan. Kita akan coba perintah-perintah yang dasar dulu. Kemudian di atasnya shell ada utility program. Kemarin kita sudah melihat ada terminal, ada sistem monitor. Nah, ini yang terangnya ada sini bahwa Linux itu kernel. Kemudian yang dimaksud Linux Ubuntu Subuntu itu kernel ditambah desktop genome atau XFCE. Kemudian shell itu apa sih? Perintah interpreter. Nah, jadi kita sebetulnya lebih terlihat kalau kita praktek di lab, kita membuat file, kita coba sharing filenya, nanti kita akan kelihatan bahwa yang kita program itu adalah source code yang interpreter. Maksudnya apa sih interpreter ini? Besok kita akan belajar, akan saya jelaskan di JavaScript besok, pemrograman HTML. Kemudian shell ini memerintahkan ke kernel, nanti kernel yang menerjemahkan ke hardware perintah-perintahnya. Oke, lanjut. Shell di Linux yang pertama bash. Ini shell yang paling tua ya, bash ini ya. Biasa digunakan di Linux. Kemudian ada konsel atau KSH. Kemudian C shell. Yang poin 2 dan 3 ini biasa digunakan di Unix ya. Coba ingat kembali bahwa Unix itu contohnya apa? BSD, FreeBSD, TrueOS, turunannya FreeBSD. Kita nanti akan coba praktek. Kalau kalian yang mempunyai komputer speknya lumayan, bisa kalian coba di VirtualBox. Tapi kalau kalian yang tidak mempunyai, nanti kita akan tunjukkan solusi yang lain. Yuk, kita akan belajar memeriksa shell yang sedang berjalan. Perintahnya sederhana saja, menggunakan echo spasi $shell. Nanti jika keluar seperti ini, menunjukkan bahwa dia menggunakan shell bash. Saya close dulu lah, saya ulang dari awal ya. Oke, saya buka terminal. Ini saya juga sama ya, pakai Ubuntu dan VirtualBox. Ketikkan echo $shell. Loh, kok enggak bisa? No. Ingat, Linux itu case sensitive. Jadi besar kecil berpengaruh. Ini tadi kenapa kok tidak keluar? Karena tulisannya kecil, harusnya besar. Sama ya ini ya. Keluarnya bin bash. Dari sini kita belajar bahwa di Ubuntu menggunakan
filenya yang base. Kemudian kita lanjut. Praktek selnya. Sebelum lanjut, kita persiapkan dulu perlengkapannya. Perlengkapannya kita buat directory di home dengan perintah apa? mkdir ya. Kemarin kita juga udah belajar mkdir. Yuk praktek saja. mkdir $home/bin. Oke ya. Kemudian kita masuk ke directory tersebut yang sudah kita buat. cd spasi $home/bin. Cek. Oke, betul ya, sudah masuk ke directory bin ya. Kemudian kita akan membuat sebuah file dan akan kita beri nama base, hello.base. Buatnya pakai apa? Text editor biasa saja. Kita save, taruh di folder bin, tekan hello.base. Simpan. Nah, oke, kita sudah mempersiapkan file dengan nama hello.base di Linux Ubuntu. Kemudian kita coba ketikkan script. Supaya lebih mudah, ini dululah kita ketikkan echo Johan. Kita save. Kemudian langkah berikutnya kita ubah file tersebut menjadi file executable supaya bisa dieksekusi. Perintahnya apa? Ini chmod plus x spasi hello.base. Kemudian jalankan file dengan perintah !_ hello.base. Tampil ya, echo Johan. Di ini hello world kita menggunakan base file, kita mencetak Johan. Supaya lebih afdal, hello Johan. Coba kita ulang lagi. Jalan enggak? Ya, langsung jalan. Hello Johan. Itu ya contoh hello world dari ini, dari base file. Saya tambahkan saja.
Hello Johan. Snapping tool. Dari sini ya. Misal Oke. Hello Johan. Udah ya. Ini berarti saya pindah slide ini aja. Oke. Jadi ini ya cara menjalankan file bash. Titik garis miring hello bash. Kemudian kita coba mengubah file yang tadi, kita ubah menjadi sedikit lebih interaktif. Oh ya, sebelumnya ini tanda tagar ini komen ya. Komen dalam artian ini tidak ikut di eksekusi, tidak ikut dijalankan. Yuk kita jalankan. Echo amin n kita ketikkan nama awalmu. Aplikasi ini akan bertanya siapa nama pertamamu, nama awalmu. Nah, kemudian akan memberikan isian, kalian boleh mengisi. Setelah itu cetak halo, nama variabelnya ini fname. Kemudian oke, kira-kira seperti ini. Kita save. Kita jalankan lagi. hello.bash. Nah, tampil ya. Yang pertama ini, siapa namamu? Kita ketikkan Arya. Nah, kemudian ketika di enter, dia akan mengisikan variabel Arya ini ke sini,
Hello Arya. Ya, jadi dari sini kita belajar variabel di bash script, tinggal ketikkan nama saja fname. Ketika ingin memakai dolar, kita tambahi dolar di depannya. Oke, itu contoh bash script program interaktif yang sederhana. Ini ya tadi ya hasil keluarannya. Oke, kemudian bagaimana Pak kalau kita tidak punya Linux? Tidak apa-apa, jangan berkecil hati, jangan bersedih. Kita pakai online saja, aplikasi berbasis webnya, bash script. Kita coba ya, langsung buka di tutorial spoint.com/execute basonline.php. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Ini kasih contoh Hello World. Dan dia di pojok kiri bawahnya logonya tutorial point ada execute. Klik saja, maka akan menjalankan program. Oke ya, sama ya ini ya, echo hello world. Biar kalian tidak bingung nih, saat jelas saja lah, sama dengan ini tadi. Supaya lebih jelas, saya ulang lagi saja lah. Hello World, simpan, jalankan. Sama ya, hello world. Ini juga hello world. Jadi bisa kalian belajar melalui online, base online di alamat ini. Kemudian ini ya, ingat yang kotak merah ini untuk tombol menjalankan program, yang kotak kuning ini hasil programnya. Oke, kita coba yang lain. Kita cetak, kita menampilkan base yang digunakan di sini apa sih? Dengan perintah echo shell. Kalau di Linux pakainya base ya. Tapi kalau di tutorial point tadi pakainya apa? Kita cek saja lah. Kita ketikkan echo shell. Dolar. Echo dolar shell. Tuh, kok tidak keluar? Kesalahan yang sama, hurufnya kecil. Bikin yang besar, echo shell. Ya, keluar. Kok beda Pak dari yang di Ubuntu? Ubuntu ini tadi base ya. Kalau yang di sini kok pakainya S ya? Kenapa? Karena dia menggunakan dari yang ini. Nih, SH ini. Miliknya unik. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa server dari tutorial point ini menggunakan unik.
Oke, mungkin sekian materi pertemuan kali ini. Mungkin bisa kalian praktekkan ya. Kalian buka halaman ini tutorial point, kalian ketikkan echo nama kalian. Jika berhasil bisa kalian screenshot, kalian kirimkan Japri ke saya. Tanda bahwa kalian memang sudah mempraktekkan ini. Oke, karena jujur materi ini kalau tidak dipraktekkan sulit. Jadi kalian harus mempraktekkan supaya lebih memahami dan tidak ngambang. Oke, sekian materi kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar atau boleh japri ke saya silahkan. Selamat pagi, selamat beraktivitas.